Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan menyimak ekstensif, cara mendengarkan secara santai untuk memahami pesan utama dari sebuah cerita, video, atau informasi di sekitar kita. Dalam video ini kita juga akan menghubungkannya dengan tema penting, yaitu lingkungan dan gaya hidup sehat. Yuk kita mulai. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memperoleh informasi atas memahami pesan dari apa yang didengar. Menyimak berbeda dengan sekadar mendengar. Dalam menyimak, kita berkonsentrasi memikirkan makna dan berusaha memahami inti informasi yang disampaikan. Sedangkan menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak secara bebas, luas, dan santai. Kita tidak perlu memikirkan detail-detail rumit seperti tanggal ataupun angka. Cukup pada pahami gambaran besarnya saja. Biasanya dilakukan melalui cerita, dongeng, wawasan umum, atau video edukasi. Tujuannya adalah membuat proses menyimak lebih ringan, menyenangkan, sekaligus melatih pemahaman umum siswa. Menyimak ekstensif penting karena dapat meningkatkan konsentrasi, mengembangkan imajinasi, serta membuat proses pembelajaran lebih rileks. Siswa menjadi lebih mudah memahami pesan, moral, atau nilai kehidupan dari cerita yang didengar, tanpa harus merasakan tertekanan dengan banyaknya detail kecil. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka juga, menyimak selalu dikaitkan dengan tema agar lebih bermakna, seperti tema lingkungan dan gaya hidup sehat, sangat relevan dengan kehidupan siswa. Kebiasaan menjaga kebersihan, mengurangi sampah, berolahraga, dan makan makanan bergizi bisa dikenalkan melalui cerita yang mereka simak. Lalu ada contoh cerita untuk menyimak ekstensif. Ceritanya mengenai sekolah hijau impian kita. Di sekolah harapan baru, para siswa terkenal peduli lingkungan. Setiap pagi mereka memulai kelas dengan kegiatan 10 menit bersih-bersih. Mereka memungut sampah, menyiram tanaman, dan menjaga kerapihan taman. Suatu hari, sekolah mengadakan pekan lingkungan sehat. Siswa diajak mengurangi penggunaan sampah, membawa botol minum sendiri, dan makan buah setiap hari. Mereka juga membuat poster tentang pentingnya udara bersih melalui kegiatan menanam pohon. Nah, karena kebiasaan baik itu, sekolah menjadi lebih hijau, udara lebih segar, dan siswa lebih semangat belajar. Mereka sadar bahwa menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Dari cerita tadi teman-teman, pesan umumnya itu adalah pentingnya menjaga lingkungan dan hidup sehat melalui kebiasaan kecil. Lalu teman-teman, ada cara menyimak ekstensif yang baik, yaitu ada terdiri dari 5. Yang pertama, dengarkan pesan dengan santai tanpa mencatat detail kecil. Yang kedua, fokus pada pesan utama. Yang ketiga, nikmati alurnya. Yang keempat, tangkap makna besarnya. Dan yang kelima, ambil nilai moral atau pesan utama. Selanjutnya teman-teman, di slide ini kita akan membahas mengenai pembelajaran menyimak siswa SD. Fokus utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif, terstruktur, dan relevan dengan karakter siswa masa kini. Pertama, kemampuan menyimak dapat berkembang lebih baik jika lingkungan belajar ditata dengan nyaman dan minim gangguan. Guru dapat menyiapkan kelas yang rapi, menggunakan ice breaking ringan, hingga menekankan perhatian siswa, dan memilih waktu belajar yang relevan, tenang seperti di awal pembelajaran. Nah, sedangkan yang kedua ini, guru ini perlu menjaga keseimbangan antara keaktifan siswa dan fokus dalam kegiatan menyimak. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan waktu khusus untuk mendengarkan cerita atau penjelasan, kemudian mengaitkan dengan tanya jawab atau diskusi singkat. Aturan berbicara bergiliran juga membantu pengurangan kebisingan dan menjaga alur pembelajaran tetap terkendali. Lalu, yang ketiga, ada teknologi menjadi pendukung penting dalam membentuk kegiatan menyimak lebih menarik. Video edukasi, rekaman audio, maupun animasi dalam memperkaya pengalaman belajar. Bila koneksi internet terbatas, guru tetap dapat menyiapkan media offline. Yang terpenting, setiap konten harus aman dan sesuai umur.
Nah, selanjutnya ada perbedaan kemampuan siswa menuntut penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa yang lebih cepat memahami dapat diberi tugas lanjutan seperti merekam atau menanggapi cerita, sementara siswa yang masih kesulitan memperlakukan pendampingan tambahan, media visual mampu membedakan konkret juga membantu memperjelas informasi yang mereka dengar. Yang kelima, dalam penilaian pendekatan autentik lebih sesuai untuk penilaian kemampuan menyimak. Guru dapat mengamati jawaban langsung siswa, meminta mereka menceritakan kembali atau menilai melalui diskusi kecil seperti diskusi kelompok. Penilaian juga sebaiknya dilakukan pada waktu kelas relatif tenang agar tidak mengganggu konsentrasi. Agar siswa lebih termotivasi, guru dapat menggambarkan lagu, cerita bergambar, podcast atau video pendek, metode cerita interaktif, dan rutinitas sederhana seperti 5 menit mendengarkan cerita mampu membantu kebiasaan menyimak konsisten. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada kurikulum merdeka memberikan ruang besar bagi kreativitas guru dan kebebasan belajar siswa. Menggunakan media digital seperti kuis atau Canva Edu dapat memperkaya kegiatan menyimak. Siswa pun bisa memilih tokoh atau media yang mereka sukai melalui hubungannya dengan proyek sederhana seperti membuat sinopsis atau drama. Jadi kesimpulannya teman-teman, menyimak efektif ini adalah cara belajar yang menyenangkan. Kita mendengarkan cerita, memahami inti pesan, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat membantu siswa lebih fokus, lebih aktif, dan lebih termotivasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.